Hari ini kita akan membahas tentang sejarah dan dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, bersama Najla di sini. Halo. Jadi gimana nih Najla? Menurut kamu tentang sejarahnya? Mungkin kamu tahu sejarah, mungkin sedikit. Ya, jadi di sini ya gue mau jelas sejarahnya dulu dari imperialisme dan kolonialisme yang ada di Indonesia. Pertama, dari imperialisme Belanda. Pada abad ke-17, Belanda jadi kekuatan kolonial dominan di Indonesia dengan membentuk VOC lah ya, kalian tahu lah ya, VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC jalanin monopoli perdagangan rempah-rempah dan menguasai wilayah-wilayah penting di Indonesia seperti Maluku, Jawa, Sumatera, dan Bali. Kemudian setelah VOC bangkrut, pemerintah Belanda lah yang ngambil alih langsung atas Indonesia sebagai jajahan kolonialnya. Terus juga dijajah sama Jepang kan. Nah, jadi juga ada dari penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua nih ya. Jepang melakukan imperialisme juga di Indonesia, kayak menduduki negara ini pada tahun 1942. Jepang menggulingkan kekuasaan Belanda dan menjajah Indonesia dengan tujuan mengambil sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk mendukung upaya perang mereka. Meskipun mengusir Belanda, kebijakan Jepang di Indonesia diwarnai dengan penindasan dan eksploitasi terhadap penduduk setempat. Oh, jadi ini merugikan gitu ya? Banget. Merugikan bangsa Indonesia. Oh, banget sih. Dari segi ekonomi dan politik mungkin juga kena ya? Iya. Nah, untuk kayak imperialisme sama kolonialisme tuh apa sih dampak-dampaknya juga? Nah, kalau itu gue kurang tahu nih, mungkin bakal dijelasin sama teman-teman kita. Oke, imperialisme dan kolonialisme memiliki pengaruh yang mendalam terhadap rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak utama yang ditimbulkan oleh imperialisme dan kolonialisme, yaitu pengeksploitasi sumber daya alam. Selama masa penjajahan, di sumber daya alam di Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran oleh penjajah. Negara-negara kolonial seperti Belanda mengambil keuntungan dari sumber daya alam. Imperialisme dan kolonialisme berperan dalam menciptakan kesenjangan sosial. Ada penindasan budaya dan identitas. Kolonialisme juga mengakibatkan penindasan terhadap budaya dan identitas. Penjajah mencoba mengubah dan menghapuskan budaya, bahasa, dan tradisi lokal, memaksakan budaya mereka sendiri ke Indonesia. Lalu pendidikan pun dikendalikan oleh penjajah dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang tunduk pada pemerintahan Belanda. Selanjutnya, yang keempat ada perpecahan dan pembagian. Penjajahan juga memperkuat perpecahan sosial di Indonesia. Penjajah Belanda menerapkan kebijakan yang membagi masyarakat Indonesia berdasarkan ras dan etnis, seperti memprivilege orang-orang Eropa atau orang-orang dari keturunan Tionghoa, dan memarginalkan masyarakat pribumi. Hal ini menciptakan ketegangan dan konflik antar kelompok etnis di Indonesia. Yang kelima, pemajuan pendidikan dan kesadaran nasional. Meskipun imperialisme dan kolonialisme memberikan dampak negatif, mereka juga secara paradoks membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Para pemimpin nasionalis Indonesia yang terinspirasi oleh pemikiran dan gerakan di negara-negara barat belajar di sekolah-sekolah penjajah dan universitas di Eropa. Ini membantu mereka membangun kesadaran nasional dan gerakan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Yang keenam ada perjuangan kemerdekaan. Pengalaman hidup di bawah penjajahan kolonial menggerakkan semangat perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dalam menghadapi penjajah, rakyat Indonesia juga belajar dalam mengorganisir diri dan membentuk organisasi perlawanan. Imperialisme dan kolonialisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bidang sosial budaya di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dapat disebabkan oleh imperialisme dan kolonialisme terhadap sosial budaya Indonesia. 1. Penindasan dan penghancuran budaya lokal. Penjajahan kolonial seringkali mengakibatkan penindasan dan penghancuran budaya lokal di Indonesia. Penjajah cenderung mengabaikan dan merendahkan budaya, bahasa, dan tradisi lokal.
budaya Indonesia dipandang rendah dan dianggap tidak beradab oleh penjajah yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri dan kesadaran akan identitas budaya di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, dominasi budaya penjajah. Penjajahan kolonial juga membawa pengaruh budaya penjajahan yang dominan. Nilai-nilai bahasa dan gaya hidup penjajah, terutama Belanda, secara aktif diperkenalkan dan dipromosikan di kalangan elit pribumi. Yang ketiga, pendidikan yang dikendalikan penjajah. Pendidikan di bawah penjajahan kolonial dikendalikan oleh penjajah dengan tujuan mempengaruhi pemikiran dan pandangan masyarakat Indonesia. Perubahan struktur sosial. Kolonialisme juga menyebabkan perubahan dalam struktur sosial Indonesia. Penjajahan memperkenalkan konsep rasial dan stratifikasi sosial berdasarkan etnis dengan memberikan hak dan keistimewaan tertentu kepada orang-orang Eropa atau orang-orang pribumi yang bekerja sama dengan penjajah. Yang kelima, perubahan dalam pola konsumsi. Penjajahan kolonial membawa perubahan dalam pola konsumsi di Indonesia. Budaya konsumsi barat diperkenalkan dan didorong oleh penjajah, sementara produk-produk lokal dikurangi nilainya. Setelah tadi dibahas oleh Kang Filmi mengenai pengaruh imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial dan budaya, sekarang kita akan bahas pengaruhnya dalam bidang politik. Kehilangan kedaulatan politik. Selama masa kolonial, Indonesia kehilangan kedaulatan politiknya. Negara-negara kolonial seperti Belanda secara langsung menguasai pemerintahan di Indonesia. Pembatasan kebebasan politik. Penjajah kolonial juga menyebabkan pembatasan kebebasan politik di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan berbagai macam undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan mengorganisir diri. Penjajah kolonial juga menghasilkan elit kolonial yang terdiri dari orang-orang Eropa atau orang-orang pribumi yang bekerjasama dengan penjajah. Yang keempat adalah pemecah belah dan perpecahan. Penjajah kolonial juga seringkali menggunakan strategi pemecah belah untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka memanfaatkan perbedaan etnis, agama, dan kelompok sosial di Indonesia untuk memecah belah dan melemahkan pergerakan nasionalis. Yang kelima adalah munculnya gerakan nasionalis. Di sisi lain, penjajah kolonial juga memicu munculnya gerakan nasionalis di negara kita. Rasa ketidakpuasan dan kesadaran akan ketidakadilan kolonial mendorong masyarakat Indonesia bersatu dan melawan penjajah. Gerakan-gerakan nasionalis seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Partai Indonesia Raya atau Partindo lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah dan permintaan kependekan politik. Dan kolonialisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dapat disebabkan oleh imperialisme dan kolonialisme terhadap ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pengeksploitasi sumber daya alam. Negara-negara kolonial seperti Belanda secara massal mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Yang kedua, pemusatan ekonomi. Selama masa kolonial, pemerintahan Belanda mengendalikan dan mengarahkan ekonomi Indonesia sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Mereka menerapkan kebijakan-kebijakan seperti monopoli perdagangan, pemberian izin usaha yang terbatas, dan sistem tanam paksa. Kultur sel yang menguntungkan penjajah. Hal ini mengakibatkan pemusatan kekayaan dan kekuasaan ekonomi pada penjajah dan segelintir orang pribumi yang bekerja sama dengan mereka. Nah, jadi tadi tuh dampak-dampak sama pengaruh dari imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Nah, mungkin segitu kali ya, kayak aku juga udah gak ada yang mau dijelasin lagi. Sama aku juga, jadi langsung closing aja kali ya. Iya, kayaknya langsung closing aja. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mau dengerin cerita sejarah dari kami. Maaf kalau ada mungkin kata-kata yang agak nyinggung kali ya, apa nyinggung pemerintah, gitu. nyinggung siapa gitu, maaf. Jadi terima kasih banyak and bye. Bye.